warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fard As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mereka berkumpul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratur Rasul, imamuna, qudwatuna, nabiyuna, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sama-sama kita muliakan dari segenap para habaib, para ahli bait Rasulullah, para anak cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Habib Hussein Al-Kaf, dan juga yang baru saja menyampaikan mau'izah Al-Habib Syauqi Al-Habsyi, dan juga kita doakan dari segenap para habaib kita, para asatidz kita, para guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebaik-baik penjagaan buat beliau, memberikan sehat wal afiah untuk beliau, mengangkat derajat beliau, memenangkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan hormati serta kita sayangi dan cintai dari segenap hadirin hadirat yang hadir malam ini, dan juga masyarakat ahli kampung yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, masyarakat semua yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang sedang mencari ilmu mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, yang belum berumah tangga, belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan diberikan daripada yang terbaik oleh Allah, yang sudah berumah tangga mudah-mudahan dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, yang belum punya anak mudah-mudahan mendapatkan anak yang saleh dan salehah, yang sudah punya anak mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada Allah, Rasul dan orang tuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saudara, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah, kita dipersatukan oleh Allah, kita diistiqamahkan oleh Allah, kita diberikan kekuatan dalam ibadah oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah, sehingga malam ini kita mampu untuk berangkat dengan tujuan memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena gerakan Allah, kalau bukan karena keinginan Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena tuntunan Allah, tidak mungkin kita mampu melangkahkan satu langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang mulia semacam ini, saudara. Sehingga dulunya kita malam ini, sabarnya kita malam ini, berhimpit-himpitan, walaupun agak gerah dan lain sebagainya, kita tidak peduli. Semata-mata kita hadir malam ini
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini sebuah keinginan Allah, ini sebuah kemauan Allah. Allah yang punya mau, Allah yang punya keinginan, Allah yang memilih kita, sehingga Allah berikan kekuatan, Allah langkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat yang semacam ini. Kalau bukan karena keinginan Allah, mustahil kita bisa ada malam ini, saudara. Kalau bukan karena ketentuan Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena tuntunan Allah, tidak mungkin kita malam ini bisa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa buktinya, saudara? Buktinya baliho didirikan, undangan disebarkan, dan juga informasi diberikan di masjid-masjid. Banyak yang mendengar, banyak yang melihat, banyak yang mengetahui, namun tidak semua yang melihat, mendengar atau mendapati undangan mereka mampu malam ini berkumpul bersama kita. Namun hanya orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah. Di tengah-tengah banyaknya umat di luar sana yang malam ini sedang bermaksiat, kita malam ini sedang berbuat taat dan sholawat. Ini sebuah keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapan kita mudah-mudahan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, keistiqomahan kita dalam ibadah, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan ini abadi sampai kita mati. Kita akan bawa berjumpa dengan Allah dan juga baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah malam ini kita mengagungkan satu sosok yang agung, satu manusia yang mulia, yang diagungkan oleh Allah, zat yang maha agung, yang dimuliakan oleh Allah, zat yang maha mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah. Saudara, Imam Syafi'i menyatakan di dalam maqalah indahnya, beliau mengatakan, man jama'ah li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li qira'atih ba'athallahu yaumil qiyamah ma'a siddiqin was syuhada was shalihin fi jannatin na'im. Siapa orang yang kumpul dalam perayaan maulid dan salawat kepada Nabi, siapa orang yang hadir dalam maulidnya Rasulullah, wahaya atau aman, dan mereka menyumbang dari hal konsumsi dan materi. Saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kirim buah-buahan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya kirim nih 1 loyang kue. Saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kirim nih 10 dus aqua. Saya nggak bisa hadir, tapi saya titip sama panitia untuk membantu daripada kesuksesan acara maulid. Wa ahla makanan, atau mereka nggak bisa hadir, mereka nggak bisa memberikan bantuan, tapi yang mereka mampu, yang mereka bisa mempersiapkan tempat. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka, mereka berikan lahan-lahan mereka, mereka berikan tempat-tempat mereka untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Dia buka lahannya buat parkiran motor kendaraan umat Nabi, dia buka garasinya, dia buka pintunya, dia buka tempatnya untuk menampung para pecinta Nabi. Wa amila ihsanat, saya nggak bisa nyumbang, saya nggak bisa hadir karena ada daripada uzur syar'i, ada daripada kesibukan tapi sesuai dengan syariat. Misalnya dia sedang di luar kota dan lain sebagainya. Saya nggak bisa juga kasih tempat, rumah saya sepetak. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Wa amila ihsanan, dia dengar di kampungnya ada maulid, sehingga hatinya mendukung perayaan maulid baginda Nabi Muhammad. Berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi. Udah nggak bisa hadir, udah nggak bisa nyumbang, udah nggak bisa ngasih tempat, minimal berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi. Dan termasuk perlakuan baik dari kalangan aparat dan pejabat, saudara. Dengan cara apa? Jangan persulit masyarakat yang ingin mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad. Jangan larang ketika umat sedang ingin bersolawat. Jangan larang ketika kita sedang mengadu rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Nyumbang kagak bisa, hadir kagak bisa. Jangan larang umat Nabi untuk maulid kepada baginda Nabi Muhammad.
bisa, hadir nggak bisa, pengen larang maulid, jenglot crispy. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Nyumbang kagak, hadir ogah. Sekarang masyarakatnya pengen bikin maulid, pengen dibubarin. Kucing dapur, kang nyolong. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira ada nggak yang model begitu, saudara? Ada nggak yang model begitu? Pengen bikin maulid dilarang, ada nggak? Pengen bikin maulid dicekal, ada nggak? Pengen bikin maulid diteror, ada nggak? Innalillah wa inna ilaihi. Alasannya corona, tapi dangdutan dibiarin, saudara. Betul, betul. Masya Allah. Masa Beb nggak ada? Siapa bilang? Ada statementnya dari seorang menteri goblok, saudara. Apa statementnya? Dia bilang, di masa-masa pandemi tolong jangan adakan tradisi maulid. Dihimbau kepada masyarakat Indonesia jangan membuat perayaan maulid di masa-masa pandemi. Innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah. Orang pengen doa bersama dilarang, saudara. Orang pengen merayu Allah dilarang. Bagaimana virus pengen hilang kalau kita nggak boleh doa sama Tuhan? Betul? Betul? Yang kita heran, banyak pelarangan-pelarangan itu buat acara ibadah, maulid, tabligh akbar, pengajian, sholat Jumat dilarang. Betul? Betul? Tapi kadang-kadang sedikit pelarangan buat apa? Buat hiburan-hiburan malam. Dangdutan masih jalan, hiburan malam masih ada. Dia dilarang nggak? Iya, ada yang dilarang. Sehingga akhirnya Pak, acara nikahan sekarang dipersulit dan juga diberikan izin tetapi sedikit dan lain sebagainya. Betul, iya. Tapi lebih banyak yang diizinin, saudara. Bukan acara nikahan yang kita permasalahkan. Kadang-kadang acara dangdutan. Nuzul bala bikathratil ma'asi. Sayyidina Ali pernah bilang, diturunkannya bala, musibah, wabah, azab, siksa karena banyaknya kemaksiatan yang dibiarkan, saudara. Wa rufi'al bala fit tha'ah wal ibadah. Dan diangkatnya bala, musibah, bencana, dihilangkan, disingkirkan karena banyaknya ketaatan yang ditegakkan, saudara. Sehingga dengan perayaan-perayaan yang sedang kita buat ini upaya untuk supaya bala, musibah, bencana semuanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga ada satu kasus dan ini sempat viral tapi sebentar. Ada salah satu pejabat dari kalangan aparat instansi negara yang mana dia sedang itu menjalankan daripada apa? Ada acara lepas jabatan atau perpindahan, ya. Jadi antara dua, antara lepas jabatan sama dipindah dia atau pensiun, antara tiga lah. Walhasil dia bikin acara di kantor pemerintahan, di kantor aparat ini dengan cara apa? Dia undang biduan, saudara. Di masa pandemi dia undang biduan, dia joget bareng-bareng, tidak ada social distancing, tidak ada protokol kesehatan yang dia jalankan, nggak ada yang pakai masker, nggak kena sanksi, sudah, nggak dibubarin. Ini mau maksiat, dia nggak jalankan protokol kesehatan, kenapa nggak dibubarkan, kenapa nggak dilarang? Tapi ketika umat sedang ingin taat, sedang ingin ibadah, banyak yang larang, saudara. Ada aja yang kirim Indomie telur lah, betul? Dia kirimlah ini, dia kirimlah itu, dia kirimkan ini, dia suratkan ini, suratkan itu. Innalillah wa inna ilaihi. Tapi di tempat ini saya yakin pejabatnya nggak begitu, aparatnya nggak begitu. Ini di luar, ya. Ini di luar. Kalau di sini enggak. Ini di Bekasi. Kalau di Bekasi ya masih ada larangan-larangan. Kalau di sini bang enggak, ya. Di
Di sini mah nggak jauh beda. Jadi begitu saudara. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik. Nggak bisa hadir maulid, nggak bisa nyumbang. Minimal jangan persulit umat sedang bersolawat untuk nabinya saudara. Kemudian apa lagi? Wa kana sababun li qiraatihi. Dan mereka itu sekelompok panitia, tua, muda, laki, perempuan, tokohnya, masyarakatnya, mereka bersatu padu memikirkan kesuksesan acara-acara maulid. Yang jaga parkir, yang jaga panggung, yang ngatur softnya, yang lagi ngidangin bumbu, ngidangin makanan, ngidangin minuman, yang masak umbul-umbul, yang mendirikan tenda, yang mempersiapkan sound system dan dokumentasi, semuanya orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan maulid masih mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa kata beliau Imam Syafi'i? Yang hadir maulid, yang nyumbang maulid, yang ngasih tempat maulid, yang berbuat baik, berlaku adab, berlaku akhlak, berlaku daripada sopan santun kepada maulid, yang panitia, apa kabar baiknya? Ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Allah akan mengumpulkan mereka semua kelak di hari kiamat bersama para orang-orang soleh, para syuhada, para orang-orang baik di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Masya Allah. Hadir maulid bayarannya besar, bayarannya agung, ganjarannya surga. Sehingga ini sudah cukup menjadi jawaban. Acara maulid bukan acara kecil, betul? Acara maulid bukan acara remeh, betul? Acara maulid adalah acara mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersukacita, memerintahkan kita untuk bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah, bersatulah. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Fadl, karunia, rahmat dari Allah Ta'ala, ini banyak bentuknya. Karunia yang mana, rahmat yang mana, yang dengan rahmat dan karunia itu kita wajib bergembira. Sementara keduanya ini banyak bentuknya. Anak, karunia dari Allah, betul? Rezeki, rahmat dari Allah, betul? Kehidupan baik, itu juga karunia dari Allah, betul? Lancar usaha, karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat makan, nikmat memandang, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat berjalan, nikmat berkumpul, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua tidak terlepas dari anugerah dan juga rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi rahmat yang mana, karunia yang mana yang kita wajib gembira? Sehingga ini ayat butuh tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas menafsirkan, fadl, karunia yang dimaksud dalam ayat ini yang wajib atasnya kita bergembira, wahwa dinul Islam wal ilm. Yang wajib atasnya kita gembira, kita bangga, kita sukacita, yaitu adalah ilmu agama dan juga agama Islam dan syariat Islam. Jadi kita wajib bangga dengan keislaman kita, kita wajib bangga dengan agama kita, kita wajib bangga dengan syariat kita, kita wajib bangga dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, saudara. Kita wajib bangga dengan majelis-majelis taklim, kita wajib bangga dengan pesantren-pesantren, kita wajib bangga dengan semua syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga dengan jumatannya, bangga dengan sholawatannya, bangga dengan mencari ilmunya, bangga dengan berkumpul bersama ulama,
Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sehingga yang perempuan jangan malu dengan jilbabnya, jangan malu dengan cadarnya. Jilbab dan cadar itu mahkota dari Allah taala. Gak semua perempuan mampu menjalankan syariat tersebut, saudara. Gak semua orang mampu bertahan istiqomah kuat di dalam menjaga dan menutupi auratnya, saudara. Sehingga untuk perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab, mengenakan cadar, kalian harus bangga dengan jilbabmu, bangga dengan cadarmu, bangga dengan busana syar'imu. Itu adalah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda harus percaya diri, Anda harus bangga. Yang harusnya malu bukan yang pakai cadar, yang harusnya malu bukan yang pakai jilbab, yang harusnya malu perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan, saudara. Jadi yang harusnya malu mereka. Jangan pakai cadar, jangan malu. Yang pakai jilbab jangan malu. Itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Panasnya mendingan panas di dunia daripada di neraka, saudara. Lihat yang tabah, yang sabar, tenang, saudara. Derajat sabar itu tinggi, derajat sabar itu luar biasa. Sehingga yang tabah, yang sabar, yang pakai jilbab harus bangga dengan jilbabnya, yang pakai cadar bangga dengan cadarnya. Bangga, jangan mau kalah. Tuh yang suka pamer aurat bangga banget kalau masuk mall, bangga banget kalau masuk pasar, bangga banget kalau masuk kampung. Masya Allah, kenapa kita yang sedang menjalankan syariat kita malu? Gak boleh, betul? Harus percaya diri. Yang lagi, jangan bangga. Jangan bangga dengan apa? Jangan bangga dengan Anda bisa memainkan daripada alat musik. Jangan bangga, itu bukan kebanggaan. Yang lagi, jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan sarungnya, jangan malu dengan gamisnya, jangan malu dengan sorbannya, jangan malu dengan busana muslimnya. Kenapa? Karena itu daripada busana libasul anbiya wal muttaqin. Itu adalah busana daripada busana Nabi. Itu adalah pakaiannya Rasulullah. Itu adalah lambang ketakwaan seorang umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi nggak boleh malu, betul? Nggak boleh malu, betul? Mesti bangga. Dan juga apa? Bangga cari ilmu. Bangga harus cari ilmu. Kadang-kadang anak muda kalau lagi pengen ngaji, ketemu temannya lagi nongkrong, malu, saudara. Oh, jalan dari rumah, teman-temannya lagi nongkrong, aduh malu. Ntar gue dicengin lagi ya. Dah lewat jalan yang lain dah. Lu jangan malu, mesti bangga. Inti orang pengen ngambil warisan Nabi, kamu ingin menjadi keluarga Nabi, kamu ingin mengambil hal yang berharga, peninggalan baginda Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwarthu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarthul ilma. Al ulama warasatul anbiya. Man akraman ulama faqad akramallah wa rasulah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul, saudara, tidak meninggalkan harta benda, enggak. Para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan daripada emas dan perak, enggak. Para nabi dan para rasul mereka meninggalkan ilmu agama. Paham sampai sini? Ilmu adalah peninggalan, ilmu adalah warisan, itu warisan Nabi. Yang bangga, jangan malu, karena itu warisan baginda Nabi Muhammad. Harus kita itu bangga dengan ilmu yang kita sedang dapati, harus bangga dengan keilmuan yang sedang kita cari, saudara. Namun bentuk kebanggaan seseorang yang mengambil ilmu, bentuk kebanggaan orang itu yang sedang mengagungkan daripada syariat dan juga agama dengan cara amalin ilmunya. Jangan ngaji doang, ngaji ngamalin ogah lah, PA ini orang. Ngaji paham, amalin. Waktu di pengajian dikasih tahu jangan buka aurat, amalin, jangan buka aurat. Ngaji pakai sarung, pulang pakai boxer, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, maka oleh sebab itu kita mesti bangga dengan keilmuan kita, bangga dengan majelis-majelis kita, bangga dengan pesantren-pesantren kita, dan kita juga harus bangga dengan keislaman kita. Lihat orang-orang non muslim di luar sana. Orang-orang non muslim di luar
itu kalau pakai kalung-kalung lambang-lambang agama mereka nggak kecil, gede-gede, saudara, betul? Betul? Nah, kita harus lebih bangga dengan keislaman kita, jangan malu. Anak muda, kamu itu jangan bangga kalau kamu cuma bisa main gitar, jangan bangga. Bisa main drum, jangan bangga. Bisa nggak main hadroh? Jangan bangga kamu bisa menyanyikan lagu pop. Jangan bangga kamu bisa menyanyikan lagu-lagu Indonesia ataupun Barat. Bisa nggak sholawatan dengan ngaji Quran? Nggak bisa sholawatan, nggak bisa ngaji Quran, bisa aja cuma nyanyi aja, bangga banget. Ibu bapaknya mati disuruh ngaji Quran, bawa lagu Iwan Fals nanti, saudara. Betul? Betul? Innalillah wa inna ilaihi. Jadi jangan bangga. Orang tua juga jangan bangga anaknya itu apa? Anaknya bisa memainkan alat musik, jangan. Ente mau anaknya ziarah bawa gitar main di kuburan? Jangan bangga. Jangan bangga kalau anakmu itu mendapatkan titel SHSE, SPDI, sepeda, SAG, sarjana alam goib, terserah. Jangan bangga. Tapi harusnya bangga kalau punya anak yang soleh dan soleha. Bangga kalau bisa ngaji Quran. Aduh Beb, kalau begitu anak saya nggak perlu kuliah, anak saya nggak usah kuliah, nggak usah jadi sarjana. Salah juga pemikiran demikian. Orang Islam harus pintar, saudara. Kalau orang Islamnya nggak pinter, akhirnya kita digoblok-goblokin sama orang. Akhirnya kita dibodoh-bodohin sama orang, betul? Orang Islam juga harus pintar. Tapi orang Islam nggak boleh melupakan ilmu syariat. Dia pinter ilmu dunia, sarjana ekonomi, sarjana agama, tapi ilmu syariat dia bodoh. Sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana ini, sarjana itu, saudara. Jadi sarjana ekonomi jadi tukang korupsi, sarjana hukum jadi tukang tipu, betul? Kenapa? Gak ada rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah muncul karena sebab ilmu agama. Sehingga saudara, itu hal harus kita pikirkan baik-baik. Tapi harusnya bagaimana, Beb? Harusnya didik ilmu agama. Dasar dan fondasi umat Islam yang cinta kepada Allah dan Rasul harus juga memahami dan mendalami ilmu agama secara betul-betul. Ngaji yang benar, ngaji dia. Setelah ngajinya bagus, rapi, apik, fondasinya kuat, silahkan cari ilmu yang lain juga. Wajib orang Islam pintar, saudara. Kalau misalnya sarjana ekonomi, tapi di masa kecil dia ngajinya rajin, pintar baca Quran, juga ngaji ke majelis-majelis taklim, dia tahu hukum-hukum Allah, dia takut kepada Allah, insya Allah dia akan membantu dalam perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang dia miliki. Jadi sarjana ekonomi amanah orangnya, betul? Ini orang pintar ilmu agamanya. Jadi sarjana hukum, dia bisa membantu daripada siapa? Ulama-ulama yang sedang dikriminalisasi, saudara. Dia bantu masyarakat yang sedang didolimi dengan keilmuannya. Kenapa? Karena dia punya fondasi kuat, takut kepada Allah, sehingga dia pergunakan keahliannya, kepintarannya, kebisaannya untuk membantu agama Allah Subhanahu. Nah, kalau misalnya kira-kira orang Islam pintar-pintar, sarjana ekonomi, sarjana hukum, insinyur dan lain sebagainya, kemudian ilmu agamanya pintar, kira-kira indah nggak, saudara? Bagus nggak, saudara? Baik nggak, saudara? Hebat nggak, saudara? Alhamdulillah. Ayo gapai cita-citamu, raih mimpimu, dan juga jangan pernah meninggalkan ilmu agama dan syariat dari Tuhanmu, sehingga insya Allah hidup kita barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Saudara, namun hal ini, malam ini, keadaan ini, kita tidak membahas itu dengan panjang lebar. Yang kita bahas kalimat yang kedua, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bergembira dengan rahmat. Rahmat yang mana? Rahmat banyak bentuknya. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Mengambil dengan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad
melainkan engkau menjadi rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat yang paling mulia. Yang dimaksud dalam ayat ini kita gembira dengan rahmat, yaitu siapa? Bangga dengan Rasulullah. Kita harus bangga dengan Nabi Muhammad. Namun saudara, adanya Nabi, keberadaan Nabi, kemunculan Nabi bukan diturunkan dari langit dan juga bukan keluar dari perut bumi, namun adanya Rasulullah melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci, sehingga kelahiran Nabi ini adalah lambang kelahiran rahmat yang terbesar, dan kita wajib bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Maka ini kiai-kiai kita, ajangan-ajangan kita, ustadz-ustadz kita, ulama kita, habaib kita ngajarin dari zaman dulu sampai detik ini, kalau masuk bulan Maulid semua bikin perayaan untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna tujuan untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita punya Nabi luar biasa. Kita punya Nabi hebat. Mungkin Habib Syauqi sudah menjabarkan dan menjelaskan akan itu, saudara. Dan kita ngikutin Maulid bukan baru sekali ini. Tiap tahun kita hadir Maulid, dan juga tiap hari kita juga ikut dalam perayaan Maulid, sehingga kita banyak kabar mendengar bagaimana kehebatan Rasulullah. Yang lahirnya Nabi semua alam memuliakan, ya? Malaikat bersolawat, sorga dihias, bidadari berdandan, semua makhluk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad ketika detik-detik kelahirannya Rasulullah. Alam semesta menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menghancurkan kesyirikan, Allah Ta'ala memadamkan api sesembahan Majusi, Allah Ta'ala menghancurkan Abraham dan pasukannya ketika sedang ingin daripada apa? Ingin menyerang Ka'bah di hari kelahirannya Rasulullah, di tahun kelahirannya Nabi Muhammad. Semua dihancurkan oleh Allah. Untuk apa Allah lakukan itu? Lita'ziman wa takriman li wiladatin Nabi, untuk mengagungkan dan memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allah saja memuliakan kok, Allah saja mengagungkan kelahirannya Rasulullah. Kenapa kita umatnya dilarang untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad? Allah ngagungin, kenapa kita dilarang? Betul. Sehingga nggak ada satu tangan pun yang bisa melarang kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang berhak untuk membuat kita tidak boleh bersolawat. Tidak ada yang bisa membuat kita jauh dari baginda Nabi Muhammad. Itu perlu dicamkan baik-baik, saudara. Sehingga insya Allah mudah-mudahan yang hadir semua dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal. Saudara, yang perlu kita cermati baik-baik, saudara. Kita di sini nggak bakal kenal sama Nabi, kita nggak bakal bisa cinta kepada Nabi, kita nggak akan rindu sama Nabi, kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan kenal Allah Ta'ala, kita nggak bakal bisa sujud, kita nggak bakal bisa taat, kita nggak bakal bisa ninggalin maksiat tanpa peranan dan jasa para ulama. Kalau nggak ada ulama kita nggak bakal bisa bikin acara begini, betul? Kalau nggak ada ulama kita nggak bakal bisa sholawatan, betul? Kalau nggak ada ulama kita nggak bakal bisa bakti sama orang tua, saudara. Kalau nggak ada ulama kita nggak bakal bisa kumpul bareng-bareng sholawat. Kalau nggak ada ulama kita nggak bakal bisa taat. Kalau nggak ada ulama kita nggak akan kenal sama Nabi Muhammad. Kalau nggak ada ulama kita nggak bakal bisa sujud sholat 5 waktu di masjid, saudara. Kita nggak akan bisa semua itu kalau tidak ada peranan dan jasa para ulama. Sehingga mereka orang-orang saleh mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau nggak karena ilmu dan ulama, manusia udah kayak binatang semua, saudara. Balhum abal, bahkan lebih bejat dari binatang, saudara. Kita manusia kok disamain sama binatang? Oh bukan sama, lebih bejat dari binatang. Loh kok bisa Habib ngomong begitu? Baik, sekarang kita hitung-hitung, kita timbang-timbang, kita lihat kejadian-kejadian, kita bawa data, kita bawa fakta, kita bawa bukti. Untuk apa? Supaya kita bisa berpikir. Karena manusia itu mulia, karena diberikan akal oleh Allah Ta'ala,
supaya bisa berpikir, saudara. Baik, kejadian di Malang, Jawa Timur, saudara. Kejadian di Malang, Jawa Timur, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati, saudara. Tahu bu karena apa? Karena si ibu tidak memberikan uang 10.000 buat beli miras oplosan. Si anak minta uang 10.000, ibunya nggak mau ngasih karena ini anak maksa untuk beli miras oplosan. Akhirnya ibunya dibakar sampai mati, saudara. Artinya nyawa seorang ibu nggak lebih berharga dari uang 10.000, saudara. Baik, yang kedua, kejadian di Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Goa. Seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Tahu gara-gara apa? Karena si bapak tidak memberikan izin si anak untuk keluar pesta miras bersama kawan-kawannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kemudian anak kecil namanya Yuyun, usianya 10 tahun, diperkosa oleh 14 anak remaja yang masih duduk di bangku SMP. 14 anak remaja ini dibawa pengaruh minuman keras. 8 anak pertama Yuyun masih bernafas, 6 anak terakhir Yuyun sudah menjadi mayat. Artinya 6 anak SMP memperkosa mayat bangkai manusia, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang sadis, beb. Oh, ada satu lagi. Ada karyawati namanya Indah, tinggal di Tangerang. Dia kerja di sana, menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Dia kerja. Kemudian ada 3 laki-laki korban yang cintanya ditolak oleh Indah. Ini laki-laki selalu nembak Indah. Indah nolak, gak mau pacaran karena pengen fokus kerja, karena dia tulang punggung keluarga. Tanpa janjian, tanpa disadari, sehingga 3 orang pemuda ini main ke kos-kosannya Indah. Ketiganya datang, tidak saling kenal, kemudian kenalan di depan kos Indah. Kamu siapa? Saya teman Indah. Kemudian mereka bertiga akrab, berbincang-bincang, akrab, ngobrol. Salah satu di antara mereka bawa miras. Akhirnya mereka semua mabuk miras. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, mereka semua mengeluarkan unek-unek isi hati bahwa mereka punya dendam tersendiri terhadap Indah karena cinta mereka ditolak, saudara. Akhirnya mereka sepakat untuk memperkosa Indah. Masuk ke kos-kosannya Indah, dia perkosa itu Indah. Indah teriak, salah satu ada yang bingung. Akhirnya dia lihat dicangkul leher Indah sampai hampir putus, saudara. Gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Perlu diperhatikan dan digaris bawahi, semua pelakunya, semua tersangkanya bukan dari kalangan anak majelis, bukan dari kalangan anak santri, bukan dari kalangan orang yang dekat dengan ulama, bukan dari kalangan orang yang gemar hadir dalam perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad. Semua pelakunya orang yang jauh dari ilmu agama. Innalillahi wa inna ilaihi. Dibunuh, diperkosa gara-gara miras. Bahaya nggak miras kira-kira, saudara? Bahaya nggak? Bahaya nggak? Sekarang saya pengen tanya, ibu dibunuh gara-gara apa? Bapak dibunuh gara-gara apa? Pemerkosaan ada gara-gara apa? Pembunuhan ada gara-gara apa? Perampokan ada gara-gara apa? Hilang akal sehat gara-gara apa? Durhaka sama orang tua gara-gara apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan hanya miras sebetulnya, saudara, tetapi sesuatu yang menghilangkan akal sehat itu bahaya. Mau bentuknya cair, mau bentuknya padat, mau itu minuman keras ataupun ekstasi, narkoba dan narkotika, saudara. Maka oleh sebab itu jauhin. Ini di Malang, pelosok, kampung. Jadi jangan Anda berpikir, beb, saya mah tinggal di kampung, kagak ada miras di sini, beb. Hati-hati, yang di pelosok hutan aja ada arak, apalagi kita yang di tengah kota, saudara. Jadi hati-hati.
Warga harus curiga. Warga harus bersatu sama segenap elemen. Wajib bersatu, jaga kampungnya. Sweeping kau punya kampung. Kadang-kadang ada yang bilang jualan obat, jatuhnya jualan miras, saudara. Kadang-kadang jualan ini tapi katanya jual narkoba. Hati-hati jaga kampungnya. Hati-hati. Kita punya anak-anak kecil yang masih polos. Mereka itu adalah target-target yang akan dihancurkan oleh rezim, saudara. Rezim siapa? Rezim-rezim yang mereka itu adalah mafia-mafia, baik mafia narkoba maupun mafia miras. Hati-hati. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu hati-hati. Sekarang saya pengen tanya saudara. Saya pengen tanyakan tadi apa? Saya kasih kata-kata. Ulama kita memberikan, kalau nggak karena ilmu dan ulama, manusia sudah kaya binatang, bahkan lebih bejat. Baik, sekarang kita bandingkan, betul nggak kata-kata ini? Sekarang saya pengen tanya, pernah ngelihat nggak anak anjing bunuh ibu anjing? Ada kasusnya? Atau pernah ngelihat nggak anak babi bunuh ibu babi? Pernah ngelihat? Pernah ngelihat nggak ada anjing betina mati, kemudian lepas anjing jantan? Kira-kira itu bangkainya anjing betina, kira-kira dikumpulin nggak? Ditidurin nggak? Masya Allah, kadang-kadang binatang lebih punya moral dari orang zaman sekarang, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati, sehingga moral akan ada, etika akan terjalin ketika kita dekat dengan ulama dan mengkaji ilmu syariat. Insya Allah akhlak akan timbul dengan sendirinya, betul? Itu perlu dipahami baik-baik. Kadang-kadang hewan lebih punya moral. Ada orang tua manusia, orang tua buang bayinya hasil hubungan gelap di tong sampah. Itu bayi, saudara, bayi manusia diselamatkan oleh seekor anjing, saudara, dibawa ke tengah-tengah kerumunan orang-orang, kemudian ditinggal sama itu anjing, diselamatin. Kejadiannya di India, saudara. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini hal, dalil ini memang ada. Maka oleh sebab itu, kalau nggak mau disamain sama binatang, ayo akalnya dipakai, hatinya dipakai, dekat sama ulama, hadir ngaji, sholat 5 waktu, dekat dengan majelis-majelis taklim dan pesantren, sehingga hidup akan semakin mewarna dan berarti karena kita dengan dekat dan juga cinta kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Makanya ulama kita bikin acara tabligh akbar di mana-mana, bikin acara sholawatan di mana-mana, masuk ke kampung-kampung. Itu adalah visi dan misi untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan masyarakat, saudara sekalian. Betul? Betul? Jadi kita ini butuh dengan ulama, betul nggak? Kita butuh dengan habaib, betul nggak? Kita butuh dengan kiai, betul nggak? Kita butuh dengan ajengan, betul? Kita butuh dengan mereka, para ulama, karena mereka yang ngajarin akhlak, mereka yang ngajarin takut kepada Allah. Sekolah nggak ngajarin ilmu agama. Ilmu agama 1 minggu dalam sekolah 7 hari nih. Itu pelajaran agama kira-kira dipelajari berapa jam dalam 1 minggu? Paling lama 2 jam, betul? Dalam 1 minggu. Enggak, Bib, sekolah saya 4 jam. Iya, paling banyak 4 jam. Apakah cukup 4 jam untuk mempelajari ilmu agama dalam 1 minggu? Gak cukup. Sehingga siapa yang mati-matian didik umat dan masyarakat? Mereka para ulama, majelis-majelis taklim, ustadz-ustadz yang istiqamah, mereka yang mati-matian untuk menyelamatkan masyarakat dari kebodohan, saudara. Maka oleh sebab itu hargai para ulama, hargai para ustadz. Mereka itu betul-betul mempertaruhkan nyawa semata-mata hanya untuk menyampaikan syariat Allah dan syariat baginda Nabi Muhammad. Dan ini sekarang PKI mau muncul. PKI mau muncul, targetnya ulama. Jadi dibikin framing bagaimana caranya masyarakat jauh dari ulama, masyarakat benci sama ulama, masyarakat jauh dari syariat, masyarakat gak suka ke masjid. Ada aja alasannya. Ntar yang corona lah. Betul?
sholat Jumat nggak boleh, sholat ini nggak boleh, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai boleh. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan corona cepat berlalu dari Indonesia. Amin ya rabbal. Banyak alasannya saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Ntar alasan inilah, alasan itulah, alasan begal lah, alasan inilah. Masya Allah, berbagai macam alasan upaya untuk menjauhkan umat dan ulama. Gak bisa dengan cara alasan, dengan cara kasar. Apa? Ada teror kepada para ulama, intimidasi, kriminalisasi, ulama ditangkap-tangkapin, kemudian ulama ditusuk di atas panggung, kemudian dibacok dan lain sebagainya. Imam masjid di Lampung dibacok, Syekh Ali Jabir ditusuk, ke Kiai Haji Umar Cicalengka digebukin di dalam pesantrennya subuh-subuh saudara, sampai dilarikan ke rumah sakit karena koma saudara. Dan masih banyak lagi para asatid, para kiai, para habaib yang mana mereka menjadi korban-korban dari kebiadaban itu saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Tapi saya heran, cerita sama, judul beda, ending beda. Bagaimana tuh Beb? Ya, ceritanya sama-sama nusuk, ceritanya sama-sama nusuk, tapi judulnya beda. Kalau yang ditusuk itu ulama, pasti pelakunya dibilang apa? Kalau yang ditusuk itu pejabat, pelakunya dibilang teroris dan juga radikalis, saudara. Betul nggak? Betul ya? Wiranto pernah ditusuk di Banten, betul? Pelakunya dibilang apa? Teroris, radikalis. Endingnya beda. Karena judulnya beda, endingnya pun beda. Kalau misalnya ulama ditusuk, kemudian pelakunya dibilang orang gila, otomatis endingnya beda. Apa endingnya? Orang gilanya bebas. Orang gila nggak ditangkap, nggak ada hukum buat orang gila. Betul? Nggak ada hukum, nggak ditangkap. Akhirnya apa yang terjadi? Ya orang gila nyari orang lain lagi yang bakal ditusuk, saudara. Herannya, kenapa kok orang gila dendam banget sama ulama? Herannya, kok orang gila punya Instagram ya? Orang gila keren banget ini. Saya bingung, orang gila pakaiannya bagus, potongan rambutnya baik. Masya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau misalnya yang ditusuk pejabat dan aparat, langsung dibilang radikalis dan teroris, jebloskan ke dalam penjara. Hukum dia dan lain sebagainya tuh beda. Masya Allah. Jangan-jangan ada orang gila di atas orang gila kali sudah. Makanya orang gila ini kayaknya kok ada yang nyuruh. Kok bisa tahu nih targetnya siapa yang harus ditusuk? Innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah. Sekarang saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Jadi kita nggak bisa memberikan penjagaan kepada ulama dari kalangan mereka, nggak. Kita nggak percaya lagi, betul? Betul. Jadi yang berhak jaga ulama siapa? Masyarakat dan umat, betul? Siap jaga ulama, siap lindungi ulama, siap kawal ulama, siap dampingi ulama, betul? Betul. Misalnya ada ulama kita yang ditangkap, kira-kira siap lindungi ulama, siap jaga ulama, siap jaga majelis, siap jaga pesantren. Kalau ada pesantren kita yang ingin dibubarkan, ada pesantren kita yang dikriminalisasi, siap jaga, siap jaga, siap jaga. Takbir. Sallu ala Muhammad. Jaga ulama-ulama kita sekarang. Mereka berjuang mati-matian mempertaruhkan nyawa, betul? Insya Allah mudah-mudahan hidup kita barokah dan dijadikan pilihan oleh Allah menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saudara, Masya Allah, kita punya imam besar luar biasa. Kita punya pemimpin ini luar biasa, saudara. Panutan kita luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Ini mencapai rekor berkali-kali imam besar kita, saudara. Gak ada yang bisa ngumpulin umat di Jakarta dengan jumlah 7 juta bahkan sampai 13 juta. Dengan seruan siapa? Seruan beliau. Masya atas kuasa Allah, Allah titipkan kepada beliau. Luar biasa bagaimana umat mencintai beliau, saudara. Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan keberaniannya, dengan keistiqomahannya, dengan kesabarannya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya imam besar kita mendapatkan resiko yang besar. Akhirnya diasingkan
oleh pejabat-pejabat negeri ini, saudara, yang tidak menginginkan daripada apa? Daripada perjuangannya, yang takut akan keberaniannya. Akhirnya Habib Rizik pun diasingkan, tapi alhamdulillah doa kita pun akhirnya dikabulkan oleh Allah. Beliau bisa kembali ke tanah air, alhamdulillah, setelah menjalani masa-masa safarnya 3,5 tahun, dan itu pun beliau masih punya magnet yang besar, bisa menggerakkan umat dengan melalui rekaman suara dan video, saudara. Saya belum nemuin ada ulama, ada kiai, ada habaib, ada ajengan, siapapun dia bisa gerakin umat dengan cara ngirim rekaman suara dan video, saudara. Masya Allah, baru ada Rizik bikin video dari Mekah, dia kirim ke Indonesia, diputar di mana-mana, tergerak umat, taat komando, patuh dengannya, luar biasa. Ini anugerah dari Allah yang diberikan kepada Habib Rizik, saudara. Masya Allah, datang ke Indonesia mulai banyak kodok-kodok kepanasan, saudara. Betul, betul. Luar biasa, pada bingung, kebakaran jenggot semua, panik semua, saudara. Masya Allah, dijemput Habib Rizik dengan berjuta-juta umat, bahkan dikalkulasi lebih dari 3 juta umat yang menjemput beliau di bandara. Belum ada sejarahnya bandara lumpuh, baru itu, saudara. Betul? Soekarno-Hatta lumpuh, semua penerbangan dibatalkan, baik dalam negeri maupun luar negeri, kecuali satu penerbangan yang bisa terbang, saudara, yaitu daripada apa? Daripada pesawat Saudi Airlines 816 SV, yang mana itu adalah penerbangan yang sedang dinaiki oleh Habib Rizik dan rombongan. Alhamdulillah, sampai ke Indonesia mulai kodok-kodok pada kegerahan semua. SP3 mau dinaikkan lagi, padahal udah gak bisa. Kasus-kasus beliau akan dinaikkan lagi, padahal sudah jelas-jelas itu fitnah, betul? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Sampai-sampai ada beberapa juga artis-artis itu orang karyanya kagak ada, kerjaannya nyinyir, saudara. Betul, betul. Kerjaannya nggak ada, karyanya nggak ada, kerjanya nyinyir aja. Masya Allah, ada apa? Padahal Rizik gak ganggu dia, betul? Gak ganggu dia. Habib Rizik tetap istiqomah dalam perjuangan, gak ada urusan sama dia, saudara. Ini lagi panik, dibilang tukang obat lah. Masya Allah, ini jangan-jangan orang sakit kali ya? Betul? Doain biar dapat hidayah. Semua yang benci sama ulama, doain biar dapat hidayah. Amin ya Rabbal. Ya kalau nggak mau hidayah ya doain biar berangkat gak pulang lagi, saudara. Kasih tiket sekali jalan, tiket sekali berangkat gak pulang lagi. Apa tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah. Nah itu tiket sekali jalan tuh, gak bisa balik lagi. Masya Allah, kalau hidayah ditolak ngapain lagi, betul? Saudara dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, Habib Rizik kembali, semua menyambut beliau, semua teriak untuk mengungkapkan kerinduan dan cinta terhadap beliau. Soekarno-Hatta lumpuh total, sampai motor masuk bandara. Masya Allah, masyarakat Banten ada yang jalan kaki, bahkan gak cuma dari Banten, saudara, gak dari Tangerang, gak dari Bekasi, Madura jalan kaki buat jemput Habib Rizik, saudara. Masya Allah, luar biasa, betul? Lumpuh total, bandara masuk, sampai di Petamburan disambut lagi dengan ratusan ribu umat, saudara. Luar biasa. Kemudian tadi beliau ke Megamendung untuk meresmikan Masjid Raya MS yang ada di pondok pesantren beliau, saudara. Diresmikan sama, Masya Allah, Jagorawi full manusia, saudara, untuk mengawal beliau. Bogor lumpuh total juga, masuknya beliau dan rombongan, dan juga semua yang hadir untuk melihat, untuk mengobati kerinduan kepada Habib Rizik. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ngelihat, saudara, saya ikut jemput di bandara, saya ikut
di Petamburan, saya ikut ada di MS dan lain sebagainya. Saya lihat wajahnya Habib Rizik luar biasa, luar biasa, seakan-akan dia nggak pernah lelah. Padahal kalau kita pikir-pikir, lelah luar biasa jadi Habib Rizik, saudara. Capek luar biasa, payah luar biasa, tapi raut wajahnya menampakkan bagaimana semangatnya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah dia tidak pikirkan, letih dia tidak pedulikan, semua dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan saat ini bagaimana caranya berjuang bersama umat di negaranya untuk mengangkat derajat dan martabat negaranya, saudara. Masya Allah, keluar bandara, perjalanan 9 jam, saudara, dari Jeddah ke Indonesia. Capek luar biasa, Masya Allah. Keluar bandara, raut wajahnya sebetulnya menunjukkan kelelahan beliau dalam perjalanan, saudara. Lelah dalam perjalanan, bukan dalam perjuangan. Beliau luar biasa orangnya, nggak pernah mengeluh, saudara. Tapi ketika keluar, umat yang begitu luar biasa menyambut beliau, yang mana desak-desakan, dorong-dorongan, bahkan banyak yang pingsan juga, saudara. Kenapa? Karena begitu daripada kerinduan yang telah terluapkan karena ingin berjumpa dengan imam besar kita, saudara. Tapi apakah beliau risih? Apa beliau terganggu? Tidak. Tapi beliau menampilkan raut wajah yang menunjukkan kegembiraan kepada umat. Dia sapa masyarakat, saudara. Dia sapa umat. Dia jalan walaupun terdorong-dorong, dia tetap sabar. Dia lemparkan senyuman. Sampai di mobil, dia tidak tutup kaca begitu saja. Dia keluar dari mobil dia, walaupun berjalan, saudara. Masya Allah, dia berikan salam kepada masyarakat dari atas mobilnya. Dia berikan senyuman, dia berikan apresiasi kepada kita semua. Begitulah daripada kelapangan daripada jiwa Habib Rizik, saudara. Dari bandara ke pintu tol itu paling 30 menit, saudara. Kemarin ditempuh oleh beliau Habib Rizik. Kita ada di belakang mobil beliau. Itu dari bandara sampai ke pintu tol 3 jam, saudara. Jalan pelan-pelan 3 jam. Kemudian akhirnya sampai di Petamburan, disambut dengan isak tangis, saudara. Disambut dengan kerinduan dari umat dan masyarakat yang kerja keluar dari kantornya, yang ada di tol semuanya kerja keluar juga hanya untuk menyaksikan bagaimana kesehatan Habib Rizik, saudara. Masya Allah, kelelahan, susah, payah, capek, beliau masih berikan daripada sambutan di tengah-tengah masyarakat dengan suara yang hampir hilang. Beliau berikan terima kasih dan beliau sampaikan terima kasih kepada kita semua atas doa-doa kita, atas perjuangan kita, atas upaya kita. Beliau sampaikan dengan begitu lapang, beliau sampaikan dengan begitu tegas, beliau sampaikan dengan begitu yakin, memberikan daripada terima kasih kepada segenap masyarakat Indonesia, saudara. Yang buat macet bukan beliau. Ini kan kadang-kadang ini gara-gara kepulangan dia nih macet lumpuh total. Yang nyinyir kerjaannya begitu. Lagi gabut kali dia. Betul. Masya Allah. Gara-gara PSBB otaknya sengklek, sudah. Akhirnya nyinyir. Gara-gara kepulangan dia nih, bandara lumpuh, nggak bisa kerja, nggak bisa jalan. Bukan karena kepulangan Habib Rizik bandara lumpuh. Bukan daripada kepulangan Habib Rizik akhirnya schedule berubah, bukan. Tapi apa? Karena kerinduan umat sudah besar kepada beliau. Itu yang membuat umat semua turun, tumpah ruah membanjiri Soekarno Hatta, saudara. Jadi jangan semua kesalahan dilemparkan kepada beliau. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya ini menunjukkan sambutan masyarakat dan umat. Mereka menitipkan harapan kepada Habib Rizik, betul. Doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan beliau siap untuk berjuang bersama umat. Insyaallah beliau akan pimpin perjuangan kembali ada di Indonesia. Amin ya Rabbal. Siap berjuang bersama beliau. Siap berjuang di belakang beliau. Siap berjuang bersama beliau. Kalau misalnya beliau kenapa-napa, siap lindungi, siap jagain, siap kawal beliau, siap dampingi beliau. Takbir. Sallu ala Muhammad. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah malam, nasi sudah dingin, daging sudah pada hilang, saudara. Ya, air sudah habis, ibu-ibu sudah kegerahan, bapak-bapak rematiknya sudah mulai kambuh dan kumat. Jadi, ayo kita tutup acara ini dengan doa. Namun sebelum doa, ayo sama-sama kita sholawatan untuk membangkitkan semangat perjuangan, saudara. Duduk, jangan berdiri, duduk.
Duduk, mau kemana sih? Tenang aja, nasinya masih ada walaupun dagingnya hilang. Duduk. Tenang. Ya baik saudara, kita akan bawakan satu mars aksi jaga ulama yang ini saya buat tahun 2018, tanggal 29 Februari yang lalu. Saya bikin aksi jaga ulama ini untuk apa? Untuk menyemangati umat siap penjaga para ulama dan siap pengawal para ulama, sehingga insya Allah kita menjadi umat-umat yang dipilih oleh Allah untuk menjaga para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal. Namun sebelumnya kita bawakan qasidah dan juga mars aksi jaga ulama, sehingga menyampaikan dari kawan-kawan dan juga dari kita pihak pesantren membawa poster yang itu dijual dengan tujuan untuk apa? Penggalangan dana untuk pesantren. Kadang-kadang kalau misalnya solawatan kita nangguk di mana-mana, kadang-kadang ada aja yang nyinyir. Bahasanya nih Habib ngomongin sama bagaimana? Tuh innalillah wa inna ilaihi. Untuk menghilangkan fitnah, akhirnya kita bawa produk apa? Ya foto ulama, ya foto habaib, ya foto kiai. Sehingga hal ini yang kita jual ini semua untuk perjuangan dakwah pondok pesantren dan juga kita. Insya Allah mudah-mudahan hal ini diridhoi oleh Allah Subhanahu. Harganya nggak mahal, 20.000 saudara. Dan 20.000 itu Anda beli bukan begitu saja, tapi Anda beli, Anda juga membantu dakwah, Anda juga mendapat pahala. Dan ini poster setahun nggak habis saudara, kecuali kalau Anda makan baru habis. Di poster kalau Anda tempel setahun nggak habis, betul. Jadi ini bahasanya belanja yang paling awet, 20.000 awet saudara. Dan juga Anda membantu perjuangan dengan juga gerakan dakwah. Dan ingat saudara, uang 20.000 yang Anda keluarkan untuk membeli atau untuk Anda menyumbang, itu nggak buat Anda miskin, betul. Sehari kalau merokok berapa bungkus? Berapa? 2 bungkus harganya berapa ya? Itu sehari kali sebulan, kali setahun. Ada yang ngerokok di 16 tahun, waduh bangun masjid 4 dia kayaknya sudah. Masa iya cuma beli 20.000 kagak mampu, betul. Dan juga banyak fadilah-fadilah. Ada yang mengatakan juga mereka para ulama-ulama, ya rumah itu akan lebih adem kalau ada foto para ulama. Makanya kalau misalnya taruh foto-foto para ulama di rumah-rumah, taruh saudara. Jangan foto artis, foto pemain bola yang Anda pajang, foto ulama Anda pajang, kiai, habaib, ustaz Anda pajang foto-fotonya, karena itu akan memancing rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membeli saya doakan mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah ta'ala. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan belanjanya Anda ini membantu daripada perjuangan pondok pesantren kita. Karena pondok pesantren kita ini gratis total, santrinya sudah 100 lebih saudara, dan semuanya gratis. Makan dari pihak kita yang ngasih makan kepada mereka dari kantong-kantong kita. Bagaimana cara kita bertahan ya ini? Kita jual poster, kita selawatan, kita kelilingan. Ini cara kita bertahan. Bayar listrik pondok, makan anak santri, beli beras, bumbu dapur dan lain sebagainya. Dengan cara seperti inilah kita bertahan untuk perjuangan santri-santri. Kita terus berjuang. Gak jadi masalah kita dinyinyir, kita difitnah, gak apa-apa. Yang penting segenap santri saya ada di pondok, mereka sukses menjadi ulama yang siap untuk dikirim ke kampung-kampung mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah dengan bantuan Anda saya ucapkan jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah yang membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Baik, semuanya kita bawakan mars aksi jaga ulama. Saya bacakan dulu teksnya supaya Anda bisa hafal, atau kalau Anda mau simpel buka saja Instagram saya ali.d huruf D Jindan 110. Anda klik di situ, ada yang saya sudah posting liriknya. Anda cari saja ada mars aksi jaga ulama, Anda lihat di situ. Kalau misalnya Anda nggak punya Instagram, mungkin ada nenek-nenek belum gaul di sini, ya, nggak punya Instagram. Baik, saya bawakan, saya bacakan. Anda mau ketik di HP silahkan, Anda mau tulis di buku tulis juga silahkan. Pertama, ulama pewaris Nabi, ulama panutan kami, ulama penuntut kami, ulama pemimpin kami. Yang pertama pewaris Nabi, kedua panutan kami, kedua penuntun kami, kedua panutan ya, ketiga penuntun kami, keempat pemimpin kami. Nah ini pertama pewaris Nabi, kedua panutan kami, ketiga penuntun kami, keempat pemimpin kami. Kemudian dilanjutkan, aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, Allahu Akbar. Kemudian teruskan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika lirik ini semuanya angkat tangan, tunjukkan semangat Anda berjuang. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan takbir yang kita keluarkan ini menjadi doa, insya Allah bala musibah semua disingkirkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Ayo tim
hadrahnya band tabok siapin dulu. Kemudian semuanya keluarkan suara dan juga vokal ikut bantu ya semuanya. Ulama pewaris Nabi, ulama panutan, ulama penuntun Allah Allah, ulama pewaris Allah Allah, ulama panutan, ulama penuntun, ulama pemimpin. Aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, aksi semuanya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ulama pewaris, ulama panutan, ulama penuntun, ulama Allah Allah, ulama pewaris Allah Allah, ulama penuntun, ulama pemimpin kami. Aksi jaga ulama Allah, aksi jaga ulama, aksi jaga ulama Allah. Semuanya Allahu Akbar, 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 Muhammadur Rasulullah.
Saya minta maaf atas segala macam bentuk kekurangannya dan juga keterlambatannya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Hadza minni ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.